nubuatan Gunung Moria itu bicara apa, guys? Yang pertama, Abraham adalah gambaran Allah Bapa dan Ishak adalah gambaran Yesus, Allah Anak. Tadi dikatakan, bawalah anakmu yang tunggal. Apa kisah ini harus melibatkan Abraham dan Ishak? Karena Bapa di surga mau tunjukkan bahwa kasihnya itu besar, sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal. Yang kedua, gambaran yang kedua, Allah Bapa harus mengorbankan Yesus, anaknya yang tunggal ini. Ya, sebagai apa? Sebagai bukti kasihnya yang terbesar buat kita manusia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan Yesus yang dikorbankan itu adalah penentuan Allah. Moria, ya, chosen by God. Yang ketiga, nubuatan Gunung Moria itu bicara Ishak digantikan domba jantan. Itu bicara apa? Bicara bahwa Tuhan tidak senang atas kematian orang berdosa. Kita mencatat setiap kita telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita telah berdosa. Ketika Ishak dipersembahkan, ketika Ishak akan dikorbankan, Tuhan berkata kepada Abraham, stop, jangan dilanjutkan. Ishak jangan dikorbankan. Kenapa? Karena Tuhan tidak senang dengan kematian orang berdosa. Karena Tuhan tidak senang dengan kematian orang berdosa, makanya Tuhan menyetop pengorbanan Ishak. Tuhan melarang pengorbanan anak-anak. Kenapa Tuhan adakan ini? Ini hanya sebagai suatu kisah yang menubuatkan. One day Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Ishak tidak jadi dikorbankan. Sebagai gantinya ada domba jantan yang menggantikan Ishak mati. Ishak yang seharusnya mati diganti oleh domba jantan, sehingga domba jantan yang mati, Ishak yang hidup. Bukankah ini sifatnya tukar guling? Bukankah ini sifatnya suatu barter? Ingat, karya penebusan Yesus di kayu salib itu pun adalah tukar guling, itu pun adalah barter. Kita, Alkitab berkata, kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya terkutuk, tetapi Yesuslah yang mati, yang terkutuk di kayu salib. Untuk apa? Untuk kita dan sebagai kita. Itu sama artinya dengan Ishak digantikan dengan domba jantan. Kejadian 22 ayat yang ke-13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Ishak tidak jadi mati, domba jantan yang mati. Yang hidup dan yang mati terjadi pertukaran. Itulah yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Ada amin Bapak Ibu? Yang keempat, nubuatan Gunung Moria itu bicara apa? Domba jantan adalah gambaran Yesus sang anak domba Allah. Yesus sang anak domba Allah penebus dosa manusia. Allah sendiri yang menebus dosa dengan menjadikannya sebagai domba jantan tanda kutip, pengganti Ishak, gambaran dari umat manusia. Ishak adalah gambaran dari umat manusia dan domba jantan ini adalah gambaran dari Yesus. Ishak tidak jadi mati, domba jantan yang mati. Kita umat manusia tidak jadi mati. Yesus menebus dosa-dosa kita. Tetapi ingat, karya salibnya itu hanya berlaku buat siapa? Betul berlaku untuk semua manusia. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Tetapi ingat, hanya yang percaya
dan menerima dia, maka karya salibnya itu akan berdampak. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Yohanes mendeklarasikan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Artinya Yesus memang sudah dipersiapkan dari awalnya ketika Yesus lahir ke dunia itu sebagai anak domba Allah. Untuk apa? Untuk menghapus dosa manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa dunia. Nah, domba jantan yang gambaran Yesus itu ditentukan oleh Tuhan untuk menebus dosa manusia. Tuhan tidak senang dengan kematian orang berdosa. Dari mana kita tahu? Yeskiel 18 ayat yang ke-23. Apakah aku, kata Tuhan, berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Dari ayat ini kita menyimpulkan bahwa Tuhan tidak senang dengan kematian orang berdosa. Tuhan tidak senang dengan kematian orang fasik. Karenanya dia sediakan anak domba Allah yang Tuhan tetapkan sendiri. Juru selamat yang Tuhan tetapkan sendiri. The chosen by God. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Ishak digantikan domba jantan adalah gambaran Allah Bapa memberikan Yesus yang tunggal sebagai domba Allah penebus dosa manusia. Ya, ingat Yohanes 1 ayat yang ke-29. Yohanes Pembaptis mendeklarasikan bahwa Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Pernyataan Yohanes ini begitu eksplisit bahwa Yesus adalah sang anak domba Allah. Dialah tanda kutip domba jantan yang dipersiapkan Tuhan. Untuk apa? Untuk menggantikan Ishak yang seharusnya mati dikorbankan. Domba jantan adalah penentuan Allah dijadikan korban pengganti Ishak. Ingat arti kata Moria bukan? Moria, the chosen by God. Dipilih, ditentukan oleh Allah. Demikian pula Yesus ditentukan Allah sebagai korban penebus dosa umat manusia. Kenapa? Karena hanya Allah lah yang dapat menebus dosa manusia. Tidak ada oknum lain. Tidak ada pihak lain yang dapat bisa menebus dosa kita. Selain siapa? Tuhan sendiri. Karenanya Tuhan menyediakan tanda kutip domba jantan sebagai pengganti Ishak yang harus mati. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia siapa? Yesus yang diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya secara eksplisit berkata, terjadi pertukaran. Kita yang harusnya tertikam, tetapi justru Yesuslah yang tertikam. Kenapa? Seperti domba jantan yang dipersiapkan Tuhan untuk menggantikan Ishak. Demikian pula Yesus dipersiapkan Tuhan untuk menebus kita supaya kita Ishak tanda kutip ini tidak jadi mati, tidak harus mengalami kematian kekal, tetapi dibalikkan keadaannya menjadi mengalami hidup yang kekal. Ada amin dalam sobat? Mari kita renungkan. Jika Allah sedemikian menunjukkan kasih-Nya kepada kita, apakah kita menganggapnya angin lalu? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
Tuhan sudah menubuatkan bahwa satu hari, one day, dia akan tebus manusia kembali. Itulah proto-evangelium, ya, nubuatan Taman Eden. Dan itu sudah dia lakukan. Kapan? Di kayu salib, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan itu digenapinya ketika dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Itulah sama seperti domba jantan yang dikorbankan, pengganti Ishak. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita terima keselamatannya? Ya, apakah Anda yang menonton video ini, yang mendengarkan, menyimak, apakah Anda sudah terima keselamatannya? Janganlah kita menganggapnya sebagai angin lalu. Korban salibnya itu begitu dahsyat. Tuhan sudah sediakan untuk apa? Untuk kita dari maut menjadi hidup yang kekal. Jika Anda belum menerima keselamatannya, mari undang, terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat Anda pribadi. Bapak Ibu belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, mari ikuti doa saya. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Kalau Engkau sudah menyediakan anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri, putra-Mu yang tunggal, yaitu Engkau sendiri, Tuhan sendiri yang turun menebus dosa kami. Kami yang percaya Tuhan, kami mau akui, ya, kami orang berdosa, kami butuh diselamatkan, kami butuh ditukar dari kematian kekal menjadi hidup yang kekal. Kami perlu anak domba Allah itu menebus dosa kami. Karena itu saya mempercayai, saya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Bertahtalah dalam hidup saya, sehingga saya menjadi ciptaan-Mu yang baru. Saya menjadi anak-anak Allah. Terima kasih untuk korban salib-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Saya mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terakhir, tidak tahu arah, jangan ragu bertanya. Agar kita tidak salah masuk desa, jangan sepelekan akan korbannya. Yesus, domba Allah, penebus dosa. Tuhan Yesus memberkati.